Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas strategi Raden Wijaya saat mengalahkan pasukan Mongol yang datang dalam jumlah yang sangat besar. Strategi itu dirancang dengan sangat cermat, sederhana, tetapi sangat mematikan. Bala tentara Kubilai Khan datang ke tanah Jawa untuk menghukum Raja Singosari yang berani menghina utusan dari Mongol. Penghinaan itu terjadi pada tahun 1289, di mana sang raja mengiris telinga sang utusan, sehingga Kubilai Khan sangat marah. Saat itu, Kubilai Khan adalah raja yang sangat ditakutin di kawasan Asia. Tidak ada yang berani melawan dia. Tetapi Raja Jawa, Raja Kerajaan Singosari ini berani melakukan tindakan yang dianggap sangat melecehkan, sangat menghina harga diri sang kaisar dari Mongol ini. Untuk itu, Kaisar Mongol yaitu Kubilai Khan mengirim pasukan yang berjumlah sekitar 20.000 sampai 30.000 untuk menghukum sang raja. Raja Singosari itu bernama Kertanegara. Namun sayang, meski pasukan Mongol ini berhasil mengalahkan Kertanegara, mengalahkan Singosari, namun mereka dibuat kocar-kacir oleh pasukan dari Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merancang strategi bersama penasehatnya yang sangat licin, yaitu Arya Wiraraja. Bagaimana strategi yang dirancang oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja untuk mengalahkan puluhan ribu pasukan Mongol yang terkenal ahli dalam berperang? Simak tayangan ini sampai akhir agar kawan-kawan mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang strategi Raden Wijaya tersebut. Namun sebelum saya membahas lebih detail bagaimana strategi Raden Wijaya saat mengalahkan pasukan Mongol, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru kawan-kawan mendapatkan notifikasi. Saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan, kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kubilai Khan, Kaisar Mongol kelima, yang berkuasa dari tahun 1260 sampai 1294, adalah raja yang amat tersohor di Asia. Di bawah komandonya, Mongol menguasai seluruh Cina setelah menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279. Pendiri dinasti Yuan ini mampu menguasai seluruh Cina, Mongolia, Korea, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Sementara wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol mencapai Samudra Pasifik, Laut Hitam, Siberia, hingga Afghanistan. Pada tahun 1289, Kubilai Khan ingin menguasai tanah Jawa yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Maka mereka mengirim utusan bernama Mengci. Ia datang untuk menarik upeti kepada Kertanegara sebagai tanda takluk kepada Kubilai Khan. Namun permintaan itu ditolak. Dalam buku Jayaning Majapahit, kisah para kesatria penjaga samudra, karangan Surono, diceritakan. Mendadak ruang Paseban itu dipecah oleh jeritan Mengci. Ia memegangi kepala bagian kirinya.
Darah bercucuran membasahi pakaiannya dan berlumuran di lantai. Di depannya teronggok sebuah daun telinga. Sri Kertanegara telah memotong telinga Mengci, tetapi Sri Kertanegara belum puas dengan terlepasnya telinga Mengci yang teronggok di depan pemiliknya. Dengan sebuah kecepatan kilat, kerisnya menyambar wajah Mengci yang masih tergolek. Dua buah luka yang saling menyilang tergores di wajah Mengci. Mengapa Kertanegara begitu murka dengan Mengci? Kata penaklukan dianggap sebagai periode kekalahan. Kekalahan menjadi simbol tunduk bagi suatu kerajaan terhadap kerajaan yang lain. Bangsawan Jawa pada masa era Singosari berani mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan harga dirinya, terutama bagi seorang raja yang kekuasaannya sedang terancam. Bagi masyarakat Jawa, kata ditaklukkan dapat melecehkan harga diri, terutama jika itu terjadi pada seorang raja yang menjunjung tinggi harga dirinya. Pada peristiwa Kertanegara yang menggores wajah dan memotong telinga Mengci dengan pedangnya, memberikan pemahaman bahwa Kertanegara tidak ingin dicoreng harga dirinya ataupun martabat kerajaan Singosari melalui pembayaran upeti tersebut. Setelah peristiwa penolakan Kertanegara untuk takluk serta penolakan membayar upeti, Mengci kembali ke Cina dan melaporkan penganiayaan yang diterimanya kepada Kaisar Kubilai Han. Tidak terima atas penghinaan tersebut, Kubilai Han mengutus pasukan menuju Singosari dengan tujuan yang sama, yakni memaksa Kertanegara membayar upeti. Berdasarkan naskah Yuanxi, yaitu sejarah dinasti Yuan, sekitar 20.000 sampai 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi, Huguang di Tiongkok Selatan. Mereka menggunakan 500 hingga 1.000 kapal serta bekal untuk 1 tahun. Pemimpin rombongan adalah Sibi, orang Mongol, Ikemese, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gaoxing, orang Tiongkok. Namun, ketika pasukan Ikemese sampai di Pulau Jawa, mereka mendapatkan kabar Kertanegara telah terbunuh oleh Jayakatwang dari kerajaan Kadiri. Oleh karenanya, Ikemese meneruskan pembayaran upeti tersebut dengan meminta kepada Raden Wijaya. Hal ini dikarenakan Raden Wijaya merupakan salah satu keturunan sekaligus menantu Kertanegara. Akan tetapi, dengan cerdik, Raden Wijaya mengelabui pasukan Mongol tersebut. Siasat yang dijalankannya adalah ia akan membayar upeti setelah membunuh Jayakatwang sebagai balas dendamnya telah membunuh ayah mertuanya sekaligus menaklukkan kerajaan Kadiri. Dalam buku Jayaning Majapahit, kisah para kesatria penjaga samudra diceritakan, karena Jayakatwanglah yang membunuh ayahanda mertuaku, Raja Kertanegara dari Singosari, aku ingin membalaskan dendam ayahanda mertuaku. Utang darah dibayar dengan darah, utang nyawa dibayar dengan nyawa, kata Raden Wijaya. Selain itu, mana bisa aku membayar upeti kalau aku diganggu terus-menerus oleh Adipati Jayakatwang? Alasan Raden Wijaya itu masuk akal. Memang tugas seorang anak menantu untuk bela pati atas kematian orang tuanya. Strategi jitu Raden Wijaya ini berkat arahan dari Arya Wiraraja, mantan penasehat Raja Singosari Wisnuwardana.
Ketika tahta Singosari beralih ke anaknya Kertanegara, ia digusur, dijadikan adipati di Sumenep, Madura. Arya Wiraraja kemudian berkongsi dengan Jayakatwang untuk menggulingkan Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas, menantunya Raden Wijaya meminta perlindungan Raden Wijaya. Kemudian disarankan agar Raden Wijaya pura-pura menyerah kepada Jayakatwang untuk kemudian mencongkel kekuasaannya. Nantinya wilayah kekuasaan akan dibagi dua antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi kekuasaan untuk membuka hutan tarik di Sidoarjo sebagai kawasan wisata untuk berburu sang raja. Dari sinilah ia membangun kekuatan dengan memanfaatkan orang-orang dari Sumenep, kiriman Arya Wiraraja. Kembali ke tentara Mongol. Mereka setuju untuk membantu Raden Wijaya menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji akan memberikan upeti plus putri Jawa yang cantik jelita jika peperangan sudah selesai, dengan syarat mereka harus mengalahkan Jayakatwang. Maka tentara Mongol dan pasukan dari desa Majapahit di bawah Raden Wijaya menyerbu ibu kota Kadiri. Penyerbuan ke Jayakatwang dilakukan pada 20 Maret tahun 1293. Pada 26 April, pasukan Mongol dan Majapahit sudah menyerbu Daha dan istana Raja Jayakatwang. Setelah bertempur dari jam 6 pagi hingga jam 2 siang, Jayakatwang akhirnya menyerah. Ia, istri dan anaknya ditawan oleh pasukan Mongol di kapal Jung. Harta Jayakatwang juga dirampas. Setelah Jayakatwang kalah, tentara Mongol meminta Raden Wijaya menepati janjinya, yaitu memberi upeti dan 2 putri Jawa yang cantik. Raden Wijaya kembali cerdik. Ia meminta kepada utusan Mongol untuk menjemput para putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal ini dikarenakan permohonan para putri yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang sering kali terjadi. Raden Wijaya juga minta izin pulang ke Majapahit. Ia beralasan ingin menyiapkan upeti bagi kaisar. Sibi dan Ikomese memberi izin, tetapi Gaoxing tidak suka dengan cara Raden Wijaya ini. Ia pulang dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit Mongol tanpa membawa senjata. Sementara itu, pasukan Mongol mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan. Pesta disambut dengan antusias oleh seluruh bala tentara Mongol. Arak disajikan dalam jumlah besar. Seluruh pasukan Mongol berpesta pura. Setelah sekian pasukan Mongol larut dalam suasana kemenangan, tiba-tiba pasukan Raden Wijaya menyerang prajurit Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu. Serangan pasukan Raden Wijaya yang mendadak tidak diperhitungkan oleh tentara Mongol. Tentara Mongol kalang kabut dihantam oleh pasukan Raden Wijaya. Mereka yang selamat berlari menuju ke kapal di Muara Kalibrantas. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar, baik di pelabuhan Ujung Galuh, Surabaya, maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Raden Wijaya berhasil membunuh banyak prajurit Yuan, sedangkan sisanya lari kembali ke kapal mereka.
Sibi tertinggal dan terputus dari sisa pasukannya dan terpaksa melanjutkan pelarian 123 km ke arah timur dengan jalur sebelumnya. Raden Wijaya tidak menyerang Mongol secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan semua taktik yang mungkin untuk mengacaukan dan mengurangi pasukan musuh sedikit demi sedikit. Selama pelarian, tentara Yuan kehilangan sebagian rampasan yang ditangkap sebelumnya. Pasukan Yuan kocar-kacir. Angin muson yang dapat membawa mereka pulang akan segera berakhir sehingga mereka terancam terjebak di Pulau Jawa untuk 6 bulan berikutnya. Jayakatwang dibunuh sebelum kapal pulang ke Cina. Mereka berlayar pada 31 Mei ke Guangzhou selama 68 hari. Kidung Panji Wijayakrama menunjukkan bahwa kapal-kapal Mongol dihancurkan atau direbut. Akibat dari serangan itu, pasukan Sibi kehilangan lebih dari 3.000 orang. Sekitar 60% tentara Yuan terbunuh. Jumlahnya antara 12.000 sampai 18.000 orang. Dengan jumlah orang yang ditawan tidak diketahui dan sejumlah kapal hancur dan ditangkap. Pada awal Agustus tahun 1293, pasukan mereka tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa perwiranya yang berjumlah lebih dari 100. Mereka juga memperoleh peta negara, catatan populasi, dan sebuah surat dengan huruf emas. Harta rampasan yang ditangkap berupa barang berharga, kemenyan, parfum, dan tekstil. Nilainya lebih dari 500.000 tahil perak. Beberapa bulan setelah tentara Mongol kalah dan situasi sudah kondusif, pada 10 November tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di hutan Tarik. Pada hari itu juga diteken perjanjian Sumenep. Raden Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Malang, yaitu bekas kerajaan Singosari, Pasuruan, dan wilayah-wilayah di bagian barat. Sedangkan di wilayah timur berdiri kerajaan Lamajang Tigangjuru yang dipimpin oleh Arya Wiraraja, yang kemudian dalam dongeng rakyat Lumajang disebut sebagai Prabu Menak Kuncer I. Kerajaan Lamajang Tigangjuru ini sendiri menguasai wilayah seperti Madura, Lumajang, Patukangan atau Panarukan, dan Blambangan. Teman-teman, itulah strategi yang diterapkan oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja untuk mengalahkan pasukan Mongol yang datang dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun mereka ahli berperang, tapi kenyataannya mereka kalah. Hal ini berkat strategi yang jitu dari Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Ia pandai melihat kelemahan lawan. Dengan iming-iming upeti dan gadis cantik, putri Jawa yang cantik jelita, pasukan Mongol rela datang ke desa Majapahit, ke markas Raden Wijaya tanpa membawa senjata apapun. Ibaratnya ini kutuk marani sunduk, mendatangi mara bahaya. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan mengirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet, nggak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan.
Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita yang jauh lebih dahsyat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.